dari salah satu kebiasaan atau dari salah satu adat yang ada di kalangan di dalam kalangan orang Arab dan juga diakui dalam Islam adalah ketika seseorang meminta bantuan atas nama Allah. Ya, kalau sampai ada orang mengatakan, ya saya mohon banget atas nama Allah, saya mohon banget demi Allah, itu ya kata Nabi bantu, ya bantu. Bahkan kata Nabi mal'un man su'ila billahi syai'an falam yu'ti. Kata Nabi terlaknat orang yang ketika diminta sesuatu atas nama Allah nggak mau bantuin. Ya, sekali lagi tentunya yang kemarin kita bilang kalau memang dia bisa. Kalau kita yang diminta, kalau kita diminta atas nama Allah bantuin. Tapi dari kitanya jangan gampang minta pakai nama Allah. Kalau ada orang bersumpah atas nama Allah, kita percaya. Ya kita percaya. Ya tapi kitanya jangan gampang bersumpah atas nama Allah. Ya, ada orang ketika ngomong sama kita, dia bilang demi Allah bukan gue. Demi Allah aneh nggak ngelakuin itu, demi Allah aneh nggak begini. Dia percaya. Jangan sampai kita tuduh mereka padahal udah menggunakan nama Allah. Tapi kitanya jangan gampang bawa nama Allah. Gampangnya kalau ke bahasa orang sekarang, biarin orang lain dan kita jangan. Orang dikit-dikit minta pakai nama Allah, orang dikit-dikit ngomong sumpah pakai nama Allah, biarin mereka, kita jangan. Kalau kita dihadapkan dengan hal tersebut, kita bisa kasih. Kita dihadapkan dengan hal tersebut, mereka ngomong, kita percaya karena udah pakai nama Allah. Tapi kita jangan balas dendam, jangan. Gampangin ke orang-orang dikit-dikit, wallahi dikit-dikit, billahi dikit-dikit, wallahi jangan. Dan itu adabnya. Wa'alaika, dan kemarin kita bilang, hukum kita atau kaidah kita dalam agama itu hablum minallah, hablum minan nas. Kita sering dengar hadis yang Nabi katakan, wa inna imra'atan dakhalat jahannam fi hirratin habisaha wa lam tut'imha. Ada orang perempuan qawwamah sawamah qama lailahu wa shama naharah, malamnya ibadah, siangnya puasa, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena sebab satu kucing yang dia pelihara di rumahnya tapi nggak dikasih makan sampai mati. Dibebasin tuh kucing kagak, dikasih makan kagak, akhirnya mati. Gara-gara kucing aja, gara-gara kucing semua ibadahnya nggak dianggap sama Allah. Dan kita ngelihat atau kita dengar hadis seorang pezina yang banyak salahnya, yang udah lama zinahnya, terus tiba-tiba ngelihat anjing lagi keausan. Ini anjing nih, hewan yang mungkin kita bilang hina dan bahkan najisnya berat di dalam mazhab Syafi'i. Akhirnya karena dia timbul dalam hatinya rasa kasih sayang kepada hewan tersebut, dia nggak nemuin dan dia nggak punya air kecuali di dalam sumur. Dia turun ke sumur. Dilihat sumurnya nggak ada keretannya, nggak ada embernya. Lalu dia turun ke sumur sendiri, dia ambil tuh air pakai sepatunya. Sepatu gurun yang biasa kita bilang tuh biasanya anti air tuh. Jadi pas dibawa airnya tahan, nggak tumpah. Gimana caranya nih? Naik. Loncat-loncat biasa, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri lompat-lompat. Terus tadi sepatunya gimana? Gigit tadi. Buat seekor anjing doang, dia rasa kasih sayangnya. Kemudian anjing saking keausannya sampai ngejilat-jilat pasir, ngejilat-jilat debu, ngejilat-jilat tanah, nyari air, dikasih. Ketika timbul rasa kasih sayangnya terhadap kesulitan sesama makhluknya Allah, bahkan bukan sesama manusia, sesama makhluknya Allah, Allah berikan dia kasih sayang sampai diampuni semua dosa. Tadi ibadah justru malah masuk neraka. Jadi ini dosa nih, tapi dengan kasih sayang ini justru malah kasih sayang ke makhluknya Allah, ke anjing, justru malah diampuni sama Allah semua dosa. Ini ahli ibadah perempuan, masuk neraka gara-gara nyakitin kucing. Kucing hewan kecil, hewan yang nggak banyak manfaatnya juga. Apa manfaat dari kucing? Kucing bisa jaga rumah.
Ya, nggak pernah kita lihat yang ada kucing galak gitu. Mentok-mentoknya kucing nyangka. Ya, cakaran kecil bisa dibanting. Tenagannya juga nggak seapa. Kayak terlalu banyak manfaatnya kucing. Ya, di apa namanya, di penjara atau kucing, dikekang, nggak dikasih makan, habis itu mati. Ibadahnya semua nggak dilihat sama Allah gara-gara nyakitin dia. Ya, yang satu lagi kebalikannya. Ya, masya Allah, dosa mulut tadinya. Timbul kasih sayang ketika melihat anjing, kausan, diambilin minum dengan semua kemampuannya dalam sumur bahkan. Kalau kita mungkin bisa ngasih minum anjing, kalau air di tangan kita, wah air di tangan kita nih, anjing kausan kasih, gampang, airnya ada di sumur. Kalau buat manusia mungkin kita masuk ke dalam sumur, soalnya sama-sama manusia. Kak, ini anjing kausan, saking kausan sampai ngejilat. Dia ngejilat pasir, dia nyangka itu ada air di bawahnya. Falamma ra'allahu min qalbiha syabaqah. Bidzalika, kalau ketika Allah melihat ya apa namanya kasih sayang dalam hati perempuan berzina tadi terhadap salah satu makhluknya, Allah mengatakan nggak bisa, dia masa manusia kasih sayang lebih gede dari saya? Enggak. Kasih sayang saya lebih gede daripada si perempuan tadi, maka dosanya diampuni. Nah, dari sini kita tahu ya, masalah bermuamalah sesama makhluknya Allah itu nggak bisa diremehin. Ya, alhamdulillah kalau sekarang kita udah ngerti sholat, alhamdulillah kita udah bisa baca Quran, alhamdulillah kita bisa zakat dan ngerti zakat itu dikasih ke siapa. Alhamdulillah kita termasuk orang yang perhatian masalah syarat-syarat sholat, gimana auratnya ketutup apa kagak, wudunya benar apa kagak. Ya, baca Quran, hukum-hukum tajwidnya kita pelajari, bagus nggak? Bagus. Ya, tapi juga ada masalah hablum minan nas. Ya, salah. Kalau tadi kita bilang, terhadap makhluk aja, terhadap anjing aja bisa masuk surga, gara-gara kucing aja masuk neraka. Ya salah juga kalau ada akhirnya orang yang mengatakan gue mau yang penting berbuat baik aja dah sama semua makhluknya Allah, masalah sholat ibadah gampang, nggak ada. Ya, ketika Nabi menyebutkan kunci surga, Nabi katakan tauhid, sholat, puasa, zakat. Nggak ada itu apa namanya berbuat baik sama kucing, yang berbuat baik sama anjing, nggak ada. Ya, intinya ibadah itu juga memang, tapi jangan sampai kita ngelupain juga hubungan kita sesama makhluknya Allah. Itu dia maksudnya. Makanya kita kasih apa namanya, kasih nasihat kita di sini, wa alaika bi'iyadatil marḍ. Ya, dan hendaklah kamu jalan itu apa ya? Ya, bi'iyadatil marḍ, sering-sering namanya kalau dengar orang sakit jenguk. Kadang-kadang kita tertekan, terkekang, tertahan sama adat sih. Ya, kalau jenguk nggak bawa apa-apa nggak enak. Ya, kalau jenguk nggak bawa apa-apa nggak enak. Ya, dalam hadis qudsi Allah katakan, ya abdi maridtu falam ta'udni. Kata Allah, wahai hambaku, saya sakit kok kamu nggak jenguk saya. Ya, dijawab, kaifa maridta wa anta rabbul alamin. Gimana engkau bisa sakit? Kamu Tuhan semesta alam, masa sakitlah. Marida abdi fulan falam ta'udhu fa in uttahu wajadtani indah. Ya, ada hamba saya yang sakit, tapi kamu gak jenguk. Padahal kalau kamu jenguk, kamu bakal dapetin saya di sisinya dia. Maksudnya bukan ini yang kita jengukin orang-orang soleh, bukan. Tapi gara-gara kita ngejenguk orang, kita dapat tuh rahmatnya Allah, pandangannya Allah. Kalau tahu kalau aja kamu jenguk dia, wajib tadi indah, kamu bakal bisa dekat sama saya. Berkah itu bukan berkah sakitnya, berkah dari jenguknya. Ya, Nabi kebiasaannya begitu. Ya, kalau sahabatnya sakit ngajak, yuk kita jenguk yuk. Ya, samperin. Siapa yang bisa? Ayo jalan. Oh, sahabat semua jalan. Ya, jenguk itu orang. Nabi nggak bilang mampir dulu ke pasar beli parcel ya. Ya, ada yang bisa bawa duit, kumpulin duit kasih. Kalau ada ya alhamdulillah, kita tahu dia sakit. Ya, kadang orang yang sakit malah justru ngasih kita makanan, ngejamu kita. Paling nggak pahit-pahitnya, maksudnya dari apa yang kita bawa ngebalas apa yang dikeluarin. Ya, kalau dia ngeluarin sesuatu, paling nggak apa yang kita kasih mungkin bisa ngeringanin dia yang tadinya butuh buah-buahan biar sehat, butuh uang buat obat. Ya, kita kasih ngeringanin.
Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau bisa, enggak. Yang penting jenguk, doain, jenguk, semangatin, ya, jenguk, bantuin, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mewasiatkan, menasihati tentang yang hak, yang sabar. Ya, karena kalau seandainya, ya, kemarin kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang terkadang cuma minta sembuh dari penyakit, tapi lupa buat minta sabar dalam penyakit. Ya, orang cuma minta kaya, tapi lupa minta sabar dalam kesusahan. Padahal sabar kesusahan itu rezeki, itu nikmat yang besar tuh, tapi orang lupa. Buat kita cuma jalan keluarnya gue kaya selesai semuanya. Nah, jalan keluarnya sabar sama qanaah kita selesai baru semuanya. Ya, sabar dan bersyukur, kan dari dulu gitu mulu ya, dua anak kembar nih, sabar dan bersyukur. Dan itu aja kuncinya sebenarnya. Ya, alhasil tadi kita bilang bi'ya ada bil marḍah. Ya, tengok orang yang sakit itu jangan mau. Ya, dan biasanya kalau tengok orang sakit juga jangan rame-rame. Kalau ketika kondisinya parah nih, jangan rame-rame. Tengok orang sakit, orangnya udah parah banget, udah senderan aja 2 jam duduk di situ. Kadang yang sakit udah nggak ngobrol, udah merem matinya. Yang lain saling ngobrol di situ, mau ngapain? Mau ngapain? Udah ada ngobrol di segala macam, udah kita lihat dia lihat kita datang, udah nyemangatin, doain, kasih sabar apa segala macam, udah selesai pulang. Dan lama aja lah. Ya, kalau di datang kalau dia kena musibah mungkin kita lamain nemeninnya nggak apa-apa, tapi kalau dia badannya sakit jangan lama-lama. Ya Allahumma, kalau dia minta, ya, jangan cepat-cepat sini lo temenin gue, udah sendirian mulu nih kelamaan. Ya, dari kemarin asik banget gue ketemu suster lagi. Minggu dulu dah sini lamaan dikit, tapi waktu jenguknya habis. Apa kalau dia minta. Tapi kalau dia nggak minta, ya apalagi udah ngasih kode gitu, merem-merem ini segala macam, kayak ditanya, tapi lo ngantuk ya? Iya ngantuk, udah jangan bisa ditanya, pulang udah nggak usah ditanya lagi. Ngapain sakit ya? Iya sakit, makanya lo pulang. Ya kecuali tadi dia minta, ada yang jagain apa segala macam, temenin dunia ada tim Allah. Ya, jangan sampai hilang di otak kita masalah-masalah gini ya. Wa tasyir janaiz, dan mengiringi jenazah. Mengiringi maksudnya bukan sekedar ketika habis disolatin sampai kuburan, bukan, dari awal. Dengar ada yang meninggal, samperin, bantuin, butuh apaan. Udah malam mungkin bukan keluarga, kita mau pulang dulu, nggak apa-apa. Ya, besok pagi, ya, dengar waktu lagi dikit-dikit mau mandiin apa segala macam, datang lagi tanyain. Kan waktu-waktu sibuknya di situ kan biasanya kan. Ya, pas pertama kali kabar meninggal, ya mau mandiin apa segala macam, mau bawa buku apa yang nyolatin, nguburin itu waktu sibuk tuh, datang lagi samperin. Ya, Nabi pernah nanya, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Angkat tangannya Sayyidina Abu Bakar. Terus habis itu, siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah hari ini? Angkat tangannya Sayyidina Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang telah mensolati jenazah pada hari ini? Angkat tangan lagi Sayyidina Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang telah membantu orang susah pada hari ini? Angkat tangan lagi Sayyidina Abu Bakar. Tapi majtama'at hadhihi khoslah fi ahadin illa dakhala al-jannah. Ini hal-hal begini nih nggak berkumpul pada satu orang sampai jadi kebiasaan ini kecuali ahli surga. Tadi sekali lagi, bukan akhirnya ada jenazah datang, ada jenazah ngikut ngiringin nguburin, ada orang susah bantuin, sholat gak lu? Nah, gue udah capek, gue ngurus jenazah hari ini 5 orang nih. Nah, ya, hobi banget tahlilan, alhamdulillah, masya Allah. Ngiringin jenazah mau dia, baca Quran di kuburannya, ada kopinya, gorengannya, bayarannya mau dia. Tapi giliran suruh sholat buat dirinya pribadi, oh nggak mau doain orang lain, doa lo mana? Nanti kita nggak berpuasa anak, kita nggak butuh pahala gitu, ngasih ke orang mulu gitunya kagak. Nah, orang butuh bantuan kita ya. Tapi yang justru lebih dulu kita perlu buat bantu diri kita, buat siapa? Maka selalu kita pakai kaidah, ente silahkan perhatian sama teman-teman ente, perhatian sama teman-teman yang masih nakal, teman-teman yang masih di luar, teman-teman yang belum tersentuh manis, boleh nggak? Boleh, bagus malah.
Ya, justru malah dakwah inti, dakwah di situ. Gimana kita bisa nyelamatin teman-teman kita yang belum berubah, itu dia. Ya, tashdilul ham ya fi inqadil ummah Muhammadiyah, kama kurang lebihnya yang Habib Umar bilang. Namanya dakwah itu adalah menggerakkan semua pikiran kita, ya, dan semua apa yang kita bisa untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Bukan ceramahnya, sekedar ceramahnya, bukan, ini wasilahnya. Ya, bukan sekedar nasihatnya, itu wasilahnya. Tapi inti dari pergerakan dakwah adalah rasa tidak nyaman ketika melihat temannya nggak selamat. Tapi jangan kebablasan yang sering kita bilang, mikirin temannya, malah justru dia yang kepleset. Jangan. Ya, ada waktu, ya, buat nyelamatin dia, selamatin. Selebihnya enggak, itu pegangan. Jangan ketika banjir bandang datang, dia ngelihat temannya lagi nganyut, main loncat aja tangannya dilepas, ya, nganyut berdua lo jadinya. Kalau bisa julurin tangan satu, julurin biar dapat. Nggak bisa, jangan lepas tangan itu dari pegangan, malah akhirnya itu yang kehilangan. Makanya sering kita bilang bantu orang bagus, tapi jangan lupa bantu diri itu juga buat selamat. Bi'iyadatul marba wa tasyi'il janaiz, ya, dan iringi jenazah. Man shalah ala mayyit falahu qintarun wahid, kata Nabi. Ya, barang siapa yang mensolati jenazah, dia mendapatkan pahala seperti satu gunung. Ya, wa man syai'ahu hatta yudfan, dan barang siapa yang mengiringi jenazah tersebut sampai dikuburkan, dia mendapatkan 2 gunung. Ya, sekali lagi kita bilang, Imam Suyuti itu bilang, kalau ada orang tahu satu fadilah agama atau ibadah pahalanya gede, dia tahu nih ada ibadah pahalanya gede, terus ketika datang kesempatan dia lewatin begitu aja, mohon maaf kata beliau, nih orang nggak peduli sama agama. Ya, itu mau lihat orang yang nggak peduli sama agama, bukan sekedar nggak sholat, bukan, tapi mereka yang tahu satu amalan pahalanya gede tapi nggak dilakuin, padahal kesempatannya ada. Bisa sholatin. Jangan kalah kita ya sama orang-orang yang tadi kita bilang yang sesat tuh. Ya, orang-orang yang tersesat yang mengatakan yang penting berbuat baik sama orang lain, masalah ibadah belakangan. Ini sesat nih. Ya, sesat maksudnya bilang salah cara pikirannya. Nah, kita yang udah ngaji, yang udah ibadah, harusnya bisa berbuat lebih banyak dari mereka. Jangan justru malah kalah, jangan. Ya, jangan justru malah kalah, jangan. Buktiin kita yang anak majelis peduli terhadap lingkungan dan tetangganya. Ya, tetangganya sakit, tetangganya meninggal, bantuin. Wa ziyaratil ikhwan al-muslimin fillah kullama ishtaqta ilaihim, dan sering silaturahmi kapan? Kullama ishtaqta ilaihim, ya, ketika kamu rindu terhadap mereka, kangen datang. Ya, ada perkataan zurribban tazdad hubban, ya, datang jarang-jarang, ya, insya Allah nanti bakal bertambah kasih sayang. Yang sering-sering biasanya malah nggak sayang. Kenapa? Ya, bukannya Nabi juga sering ketemu sahabat setiap hari, bahkan sehari bisa 3 kali 4 kali, katanya ketemu jarang-jarang. Nah, itu dia, ketemu jarang-jarang. Bagi siapa? Bagi orang yang ente lihat nggak bisa, apa ya, belum open banget sama ente. Jadi kalau ente datang tuh kayaknya nggak bisa tuh, nyantai aja. Siapa aja datang, kayaknya kudu beliin mie ayam, beliin bakso, pesenin es, apa segala macam. Setiap ente datang seminggu lagi, begitu lagi. Ntar sebulan akhirnya bukan senang, malah kesel. Pusing habis duit gue, dia mau datang ini. Orang jarang-jarang apa datang, harus setiap hari sih gitu. Tapi kalau orang yang kita datang ke rumahnya, dia senang dan nggak buat beban buat dia mah nggak masalah. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, salam, foto duduk deh, apa yang ada deh, apa yang ada, nggak ada apa-apa, udah duduk aja udah begitu, udah ada air, alhamdulillah, nggak ada air, bawaan diri aja. Yang begini datang nggak apa-apa. Ya, ada orang bilang pokoknya harus banget yang namanya ziarah jarang-jarang, enggak, tergantung siapa yang datangin. Lucu kalau seandainya itu kita terapkan kepada orang-orang soleh, ke guru-guru kita, ke orang tua kita, lucu malah. Datang ke guru jarang-jarang, ini datang seminggu sekali guru, biar tambah cinta. Mau tambah cinta, tambah kesel gue ngeliat muka lo.
terus suruh ngaji banyak-banyak, sering-sering, mau datang seminggu sekali, PA apa jangan. Ya, tapi yang tadi itu ada kan ya, ada orang yang ketika baru mulai kenal, terus setiap kita datang ke rumahnya gak selon gitu. Ya bawaannya udah berdebu, ya kudu banget nyiapin gitu. Yang begini itu jangan sering-sering, jangan manfaatin, jangan manfaatin, jangan. Wah enak deh kalau ke rumah dia pasti makan gede nih gitu. Jangan dimanfaatin, jangan. Kita nggak jadi cinta, malah jadi kesel. Ya, tapi kalau seandainya memang sifatnya mungkin gitu ke Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak apa-apa dah. Ya kalau Syekh Abu Bakar bin Salim kan orang datang dipotongin kambing nggak makan, malah marah beliaunya gitu. Dan setiap orang yang datang nggak mungkin pulang nggak kenyang, tuh nggak mungkin. Wah iya begini nggak apa-apa nih. Ya, setiap hari manfaatnya juga nggak apa-apa. Nah, hatinya udah begitu. Ya tapi kalau yang kita belum tahu banget hubungan kita dengan dia bagaimana, hatinya jangan sering-seringnya gitu. Ingat ya, itu di orang-orang yang begitu. Itu di luar kata majlis, di luar kata silaturahmi yang mengguru orang-orang soleh, apa segala macam, di luar itu semua. Kalau orang soleh maka lebih bisa ditiru tiap waktu malah. Ya orang-orang yang kalau kita ketemu dengan mereka selalu ya mengingatkan kepada Allah. Wah ini mah jangan jarang-jarang, katanya kalau bisa tiap waktu. Biar tiap waktu akhirnya ingat sama Allah. Ya, ingat ini malam minggu nih. Memang bila Allah alam. Ya, kalau aneh ngitungnya emang besok masih 29. Ya, kemarin Habibullah juga bilang kayak gitu. Ya, besok hari ke-29. Nggak tahu malamnya nunggu pengumuman masuk 1 Rajab atau belum. Ya, masuk 1 Rajab atau belum. Kalau memang malam minggu ini masuk malam 1 Rajab, ya, yang biasa main, yang biasa nongkrong, ntar lu dah. Jangan keluar, jangan. Ya, besok giliran apa ya? Main rusak, jangan main rusak dulu lah. Ya, diam di rumah. Ya, bisa ibadah, alhamdulillah. Bisa ibadah dari isya sampai subuh, alhamdulillah. Yang nggak bisa ibadahnya dari sebelum tidur. Ya, ntar tidur cepat, bangun lagi jam 2, jam 3, ibadah lagi sampai subuh. Ya, karena Sayyidina Ali yufarriq nafsahu fi awwalil lailah min Rajab. Ya, Sayyidina Ali itu dikosongin waktunya di malam 1 Rajab beribadah buat doa. Di malam permulaan. Ya kalau orang-orang tarik malam 1 Rajab tuh kayak malam takbiran. Hari 1 Rajab tuh kayak hari lebaran. Ya, mereka bahkan bilangnya apa namanya? Ya Idul Bar. Ya, hari Id nih, hari raya nih. Nah memang fi Rajab kama aja ini. Ya, di Rajab itu banyak kemuliaan. Di Rajab banyak anugerah. Ente lihat gak? Nah, lihat yang kita ya. Tapi kita yakin yang ngomongnya orang-orang yang gak pernah bohong. Ya, kita yakin yang ngomongnya orang-orang yang gak pernah berdusta, apalagi atas nama Allah. Kalau mereka bilang Rajab banyak di dalamnya tersimpan anugerah, dituangkan nama Allah ampunan, berarti benar nih, kita belum lihat, kita belum bisa lihat. Ya, satu-satu yang tersisa adalah ikutin apa yang mereka bilang di bulan Rajab. Hati-hati. Nah, tahun baru ini termasuk nih di bulan Rajab nih. Ya, bulan Rajab bulan haram, bulan yang kalau kita ngelakuin maksiat dosanya bisa berlipat. Ya. Sekali lagi Rajab, masuk Rajab. Ya, amalan-amalannya entar firlinya, puasanya, apa segala macam. Ya, dan juga yang paling inti adalah doa dari Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Yang pengen Ramadannya baik mulai dari malam pertama Rajab. Yang Rajabnya manqoma bihaqqi Rajab mufiqa bi qiyami haqqi Sya'ban. Barang siapa yang menjalani Rajab dengan penuh keagungan, nanti Allah kasih taufik hidayah buat menjalani Sya'ban dengan penuh kebaikan. Barang siapa menjalani Sya'ban dengan kebaikan, nah nanti Allah kasih kebaikan, apa yang taufik hidayah buat menjalani Ramadan dengan kebaikan. Rajab bulan latihan, Sya'ban bulan peningkatan, Ramadan bulan apa namanya puncak dari kebaikan. Ya, hati-hati dari sekarang bulan Rajab, hati-hati bulan Rajabnya, hati-hati. Ya malam minggu nih kalau masuk malam 1 Rajab, malam tahun baru ini dan semua malam-malam di bulan Rajab, hati-hati. Ya inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi wa minha arba'atun hurum. Ya sesungguhnya bulan itu di sisi Allah ada 12 yang Allah tetapkan dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 yang Allah agungkan bulan tersebut. Di dalam hadis Nabi bilang Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram, wa Rajab, dan satu lagi terpisah. Salah mutawaliyah wa wahidun munfarid.
3 berurutan, 1 menyendiri. 3 yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang menyendiri bulan Rajab. Oke, ya sekali berapa kali kita kesedihan kita satu. Ya, kesedihan kita sebabnya satu, kita belum merasain ya manis yang dekat sama Allah. Semalam Habibah bilang ke ibu di maulidnya, beliau katakan, demi Allah, orang-orang yang sudah mencapai ikatan dengan Nabi dan dengan Allah, itulah mereka-mereka yang mendapatkan kehidupan yang nyaman. Yang kalau seandainya semua penduduk bumi berkumpul buat ngerusak moodnya, dia nggak bakal pulang. Ada orang nih, ya kalau kita kan nggak berubah buat kita gara-gara orang kan ya. Orang-orang yang kayak gini kata Umar semalam, kalau semuanya ya penduduk bumi berkumpul dengan semua kekuatannya bu al-ayyukadir Aisyah untuk mengkeruhkan suasana hatinya, kayak berdoa nggak bakal mampu nggak? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang nyaman. Siapa yang amila salihan min dzakarin wa untha au untha wa huwa mu'minun, beriman, beramal saleh. Ya, kata beliau semalam, fahris ala ziyadatil iman wal amali saleh. Maka ya senantiasa berusaha untuk menambah keimanan dan amal saleh. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, yang membuka bulan Rajab kita dengan penuh kebaikan, membuka bulan Sya'ban kita dengan penuh kebaikan, Allah sampaikan kita ke Ramadan dengan penuh kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah jaga para orang tua kita, para guru kita, kita semua, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Dan Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bertemu dengan Rabbi bulan Ramadan dengan penuh ibadah pada Allah siang dan malamnya dengan wajib dan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas, yang halal, yang barakah untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doain buat teman kita agar yang besok nikah, mudah-mudahan Allah berikan lancar dan berkah buat acaranya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.